Benar. Makanya banyak yang main cooldown pakai musik lantern lagi. Iya. Gitu-gitulah. Lapu-lapu. Oke, ini untuk nabrak ke Cetiannya enak. Buset. Tapi yang pasti Fredrin nggak bisa maksa geng tengah terus-terusan, Om. Nggak bisa kan ada Cici ya. Iya. Ini ada Cici yang bisa pegangin. Wah, menarik sih. Dari draftnya, gue nggak bisa bilang apa-apa karena di game pertama aja nggak punya sisi yang pasti. Di counter badang, nyatanya menang. Jadi kalau di game kedua gue ngelihatnya, oke lah, draftnya dua-duanya bagus. Bagus dua-duanya ya. Ya udah, apalagi game pertama favoritnya draftnya bagus banget. Ya, tapi aku bisa bilang ini draft yang diungguli oleh tim Liquid sebenarnya. Karena cukup nyaman lah mereka dengan yang mereka bawakan sekarang. Oke, Lim, are you ready? Ready. Gas. Apakah kita akan menyaksikan Liquid laju ke babak knockout stage? Atau bahkan game 3 Israel 1-7? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Welcome Let's to go. Mobile Legends. Cowok dari Yums ini nih yang power banget kan. Ini yang benar-benar kuat. Di pick pasti menang biasanya gitu. Biasanya ya. Kemarin kan begitu. Tapi ini kan lawannya juga nggak biasa. Oke. Lawannya bos terakhir ini. Lapu-lapu Sanford. Makanya. Dulu dua kata lucu. Lapu-lapu Sanford. Tiga kata. Tiga dong itu. Sorry. Dua biasa, lapu Sanford. Harus lapu aja dulu. Arlot Sanford. Di band tadi kan. Oh, kalau Arnold dulu mau pelap TGC, itu mah baru Tapi untuk midnya ya pressure dari Zetian di mid tuh susah banget tau match up Zetian. Awal-awal ya. Sering lihat juga dulu waktu lagi happening banget om di region China kan. Ternyata memang sekuat itu Zetian. Buat Ya. di mid bisa clear semuanya. Tapi kalau squad itu, Lim, kok baru muncul sekarang? Oh lihat Sanji. Kita main kondisinya banyak om. Sanji langsung dia sekaratul maut dan biarin aja di freeze di depan sana. JB mungkin akan coba nahan minionnya. Cuma karena di freeze jadi mungkin cuma dapat satu atau set. Golok buat Innocent. Langsung ya, di push juga. Wah, tapi ini 3 lane di freeze semua dengan Sarji. Tapi untuk lapu-lapu tuh susah di freeze tau. Karena dia bisa kayak gitu tuh cuek. Untuk klasit mundur lagi. Terus ada after damage. Iya ada shieldnya juga. Kalau sih bersihin atas dulu ya. Iya. Baru ke purple. Karena mungkin dia ngelihat adanya Isansin. Berat juga kan. Dan bahkan di town begitu saja Kramnya bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Ya bisa dibilang JP cukup dengan satu hit pasifnya aja. Itu udah ngebuat Sanford menang di laning lagi. Iya. Cuma pakai Unbreakable satu kali masuk selesai om. Ya. Tapi ini tempo yang lumayan pelan ya. Masing-masing dengan mungkin dari SRG karena mereka mainin util match. Jadi lebih ke slow tempo juga. Tapi Sekis dengan Insanshi ini harusnya ini fast farming untuk ambil objektif turtle. Oh terlihat di depan sana sosok Yums tertangkap tapi lihat termasukkan dari tim Liquid mundur ke belakang. Tidak mau tinggal diam dan langsung ke atas sih. Dengan presswordnya berhasil mendapatkan perseluruhan termasukkan dari tim Liquid. Mencoba untuk kembalikan tapi Sanford maksudnya pribadi nggak mungkin mampu untuk bisa bertahan di depan sana. Hanya Yums yang tumbang. Tapi emang setupnya tadi udah kelihatan ketika Innocence-nya jalan ke Turtle, itu bakal ada 5 lawan 4. Karena Karinya Oheb gak bakal bisa nyusul. Sehingga di Turtle-nya tadi udah pasti unggul dari Selang Red Giant juga. Gak nyangka ternyata kill-nya juga diunggulin mereka. Iya. Dan bawahnya masih bisa di plating tipis-tipis ya. Sehingga ya SRG mereka lumayan unggul tipis. Tapi midnya Yums. Ini cowoknya yang harus diwaspadai adalah memang dia bisa ngasih umpan ya untuk teman-teman yang lain. Tapi dia butuh Isansin. Karena Stormy sementara waktu kan ya damage-nya tipis sebenarnya. Yang kita bilang. Tapi utilnya memang kuat banget. Ram. Tapi Sanford tampaknya kali ini agak sedikit kewalahan walaupun di atas level 4 untuk bermain ke arah clear minion cepet banget lampu-lampunya. Iya, apalagi paksa pakai reflector ya. Tapi karena cooldown-nya lama harus sekarang dipikirkan berkali-kali. Gak bisa sembarangan yang lompat-lompat terus kayak dulu. Oke, bakalan dua Dragon Block Countersy langsung ditangkap. Di bawahnya terkena adanya menerkan dan Pressword. Dibuka Countersy untuk menutup siapapun di depan sana dan Yums ada jalan untuk pulang. Ditutup jalannya oleh permasukan dari tim Selang Red Giant. Mereka mencoba untuk menyelamatkan Yums dengan adanya ultimate dari seorang Stormy. Dibuka semua vision, jadi sudah dipastikan sosok dari Yums selamat. What? Kram? Wah, nggak mungkin tumbang sih harusnya. Nggak mungkin tumbang harusnya. Karena dia masih ada last steal. Gak ada flicker soalnya. Kalau Iya. ada flicker tumbang tadi. Udah Ada pasti flicker. di flicker diputer. Karena memang dewasanya juga cukup. Dan sekarang teamfight-nya kembali turun temponya. Gak bakal buru-buru lagi. 2 poin kill untuk teman-teman Selang Red Giant dan 1 kill untuk Liquid. Kelihatan dari Turtle maksud selanjutnya ini bisa banget untuk di kontes keduanya. SRG gak takut sama sekali loh.
walaupun adu last hit sama Fredrin, ya dia pede aja, yang penting Fredrinnya di zoning. Ya, jauhin ya Fredrin ya. Dua-duanya sama ya, nggak ada yang takut sama sekali. Mau hero match up-nya kalah itu Buset. langsung Oh belakang. diambil. Sikis dia. Diambil. Retri ya dipakai retrinya. Untuk ngambil ke orange buff. Ya berarti tukar ya. Orange tukar dengan Turtle kan? Turtle nih sekarang. Karena Redri udah dipakai tadi di bagian atas. Sanford sampai langsung datang di depan sana. Dibantu dengan Brave Fighter supaya cepat terpakai di depan sana. Ohim harus hilang dimakan oleh seorang Innocent. Ini trade yang oke loh dari Selangor Red Giant. Iya. Karena dia nggak dapat turtle, dia dapat orange, dia dapat point kill di atas. Dapat Ohim. Iya, full plating juga. Killnya Ohim masalahnya. Kalau killnya mungkin ke arah Sanford ya uts gitu loh. Apalagi dia pakai Byzantine kan, ya tipikal hero farmer. Iya. Ya dan berarti kayak 3 lane ya. Ini bisa dipegang dengan Sanji semuanya. Waduh, Wild Dragon dari Sanji tapi langsung ada Purify Gaming menyelamatkan dirinya karena di depan sana tiba-tiba udah ada Innocent yang Udah menunggu. siap nyambut dia. Udah siap nyambut dia langsung pakai Thunder hilang selesai sudah. Apalagi Kimi kan. Tipis Dikejar, banget, tipis. bisa dikejar. Dan Ino Oh, ditarik. coba dipasang, ditarik begitu saja dan Ohim akan menjadi point kill selanjutnya. Fury of the Phoenix membuat Jamie gak bisa menyelamatkan Ohim di arah top lane. Lihat tadi, Fury of the Phoenix ya membuat sosok dari JP yang harusnya bisa nyelamatin Ohim. Jadi kena stun juga. Iya. Agresivitas kelihatan banget ya, ini gold lane. Gak sembarang gold lane ini. Sora, dia bisa maksimalin Soranya untuk galak di awal loh. Iya. Karena dia tahu Kari kalau dilepas sampai ke arah mid game, bisa jadi problem itu. Ya baru jadi satu item juga. Brute Force first item. Kalau itu sih, dia main cooldown ya. Brute Force tough boots ya. Biar lebih cepat juga untuk sadar kalau kena sisi tadi. Tapi unggul, wah ini lumayan jauh sih. Lightning Rajan bakal face item buat Stormy sekarang. Dan dominya diserahkan ke Yum satu ke romornya dia. Untuk live bane. Dan akhirnya Ohim harus ada satu bantuan JP yang standby. Yang kita selalu lihat dari tadi di game sebelum ini. JP ngelepasin Ohim terus. Terserah Ohim mau ngapain, bebas. Karena kalau ngomongin match up head to head antara sosok dari Sora dengan Kari, emang di early seperti ini ya. Karinya mau gak mau harus musabah diri, harus sabar. Iya, nggak mau. Lihat dari temponya juga agak bahaya ya. Lihat gamenya sama-sama kuat. Karena sama-sama punya asuransi satu Ohim. Lagi dan lagi Ohim menjadi poin terutama, menjadi makanan yang sangat lezat di arah top lane. Dan bahkan dari Ohim sendiri dia tahu gak ada jalan untuk pulang. Ada baiknya simpen flickernya untuk di fight yang selanjutnya. Dan akhirnya Ohim tersiak-siak 3 kali dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Selangor Red Giants. Kalau ngelihat dari gerakan turtle-nya harusnya agak sedikit mundur gak sih? Karena kalau mereka tahu bakal digeng dari Ohim ya kayak sama di Tor Jawa kan? Iya. Tapi ini Ohim bener-bener di target di game ini. Kayak semua rocketnya udah ke atas aja gitu. 03. Ya, mereka kebiarin Kartisi untuk ambil sisi kanan dari map. Tapi sisi kiri mapnya, SRJ pegang kontrolnya tuh di sana. Oh, Sekis lagi dan lagi. Standby kali ini. Flicker for defensive dikeluarkan dan Sanford masih ada pasif, tidak bisa terlalu lama. Damage yang terlalu besar dikeluarkan. Pertukaran dengan ada mid lane kah? Mungkin akan terjadi. Dan Fury of the Phoenix. Dengan cross counter diberikan Ohim menjadi target utama mereka. Mundur ke arah belakang semua jawaban. Sekis is coming. Menutup Ohim bersama dengan 2 poin bersama Sanji. Membuat tim Selangor Red Giants mereka hampir memusnahkan Liquid. And wipe out di menit yang ke-7. Diratakan. Tim Liquid kali ini tidak tersisa satu pun. Selangor Red Giant gameplay dari Isansinnya Sekis. Ini next level Isansin sih. Dia selalu bisa mirroring. Dia selalu dapetin yang dia butuhkan. Dan midnya coba dibongkar. Dan dia dapetin yang dia mau. Seperti ini. Dia mau karena Sanford ataupun turret. Dan dia mau dua-duanya. Dia dapetin dua-duanya. Dia selalu dapetin apa yang dia mau, Lip. Innocent. Bakal coba dipaksa Innocent. Di fight karena berhenti. JB di depan sana masih terlalu kuat. Tapi Courtesy is coming. Tidak ada yang bisa di-clown oleh Courtesy. Retribution bahkan dikeluarkan. Tapi masih ada pasif dari seorang Stormy. Memutar masih ada tim Liquid. Kragas menuju ke arah belakang dengan password for nothing. Damage-nya masih kurang cukup. Courtesy kurang keras di sini. Iya. Damage, sumber damage-nya tadi belum ada. Ohimnya berjalan. Dan akhirnya nggak bisa nge-follow langsung. Sanji juga sama. Ingat Kimi. Ini nggak sekuat dulu. Glowing kena nerf. Makanya magical power-nya akan sedikit berkurang. Kayak Piercer di item kedua untuk Sanji yang belum ada stack-nya sama sekali. Ini bikin nanti untuk scalingnya bakal lama sih, bakal berat. Ya, berasa ya. Dan ternyata untuk Cutian sendiri ini bagus banget berhadapan dengan tank jungle. Hero jalan kaki. Gak ada yang bisa ke belakang dari tadi kan. Iya. Itu kayak lagi mau maju ke depan. Wah, ketabrak. Pasifnya aktif, mundur lagi. Terus juga ada Fury of the Phoenix. Iya, tarik keluarannya udah enak banget. Posisi dari Stormy juga bagus juga ya.
Ini nggak tersentuh sama sekali, dia udah 7 assist. Di belakang terus. Belakangnya belakang banget masalahnya. Jadi kalau mau ada yang sampai ke sana, itu ngebuang resource yang banyak pasti. Bahkan kalau bisa kita bilang saat ini, chance-nya cuma di JP dan itu gak worth it banget. Lihat, Fira Phoenix kembali di-cancel begitu saja, mundur ke arah belakang ketika Innocent berubah menjadi Thunder. Apakah ini malah dibalikin oleh para pasukan dari tim Liquid? Karena melihat dari adanya OHIP yang tidak memiliki power untuk team fight, mereka melepaskan. Biasanya, kalau powernya sama, itu pasti ditabrak balik, Lim. Ya, JP-nya juga masih ada EOG kan. Iya. Mentorres juga masih ready. Oh, dibuka. Tetap dibuka sama mereka. Gak dikasih secara free. Entah OHIP ikut atau enggak, tapi lot ini bakal terus dikontes. Oke, bakal terus dikontes. JP juga masih punya ada Avatar of Guardian. Apakah menjadi pilihan utama dan Courtesy di sana? Wait, coba. Pertandingan satu level, maka coba dicoba dan orang Retribution Jacket! Berhasil mendapatkan momentum Jamie. Sonika telah dikeluarkan, tapi nampaknya berpasukan dari tim Liquid. Mereka masih kurang cukup. Skype sering dipecah. Oliver Gaming tertangkap. Sayang sekali. Berhasil tertangkap di depan sana dan pakai permasukan dari tim Liquid. Mereka membalikkan kembali kanan. Oheb memang ter-take down. Stromy menjadi target utama dari seorang Sanford, tapi nampaknya terlalu dalam. Dapat. Pertukaran 1-1. Setidaknya at least Sanford dapat apa yang dia inginkan. Iya. Tapi Lord untuk seorang Orange Giant masih tersisa Innocent bersama dengan Kram. Lumayan terancam dari inner turret yang masih ada. Mungkin untuk base turret masih agak susah. Ya, masih tapi menit innernya 10. dulu nih bakal jadi objektif mereka. Masih menit 10. Masih bisa ya buat di hold juga. Ya, saya tadi memang saya agak terbuka dan tidak menyangka nih kalau dalam bush juga masih ada isi ya tadi ya. Ada Oheb di dalam sana. Nelson dengan Stompin hanya akan memancing saja karena Lord ini yang harus dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Liquid. Setidaknya shutdown loh. Iya, Setidaknya shutdown itu dulu. serem kalau nggak shutdown. Iya, dan itu bahaya banget. Tapi melihat potensi dari tim Liquid bisa balikin keadaan, udah mulai ada chance loh, Lim. Iya. Berbeda sama tadi. Udah mulai kerasa ya. Udah mulai kerasa team fight-nya. Dan bakal lihat Wave Dragon ke arah yang salah pun sering terjadi kali ini karena memang JP-nya agak-agak ganggu sedikit. Dan kalau nggak JP, Courtesy-nya yang gangguin Yums. Ketika Wave Dragon yang udah bener arahnya, Yumsnya ditahan. Tak ragu ya mereka untuk pilih-pilih target. Sementara follow damage-nya juga cukup. Nah, itu yang paling penting. Cuma tadi ngeliat Oheb nge-damage sampai langsung bener-bener ders kayak gitu. Nah itu berasa berarti. Udah berasa nih. Udah berasa tuh. Udah lampu kuning juga nih berarti nih. Buat Selangor ya, jangan sampai salah setup dengan Way of Dragon-nya dia dan tiba-tiba ada Oheb yang keluar dengan speedy light wheel. Iyalah, Itu Trinity. hilang sih langsung. Sekarang Trinity udah ada. Jadi akan lebih kuat. Dan kita nggak tahu nanti item keempat dari Oheb ini apakah Queen of Nature, Malefic. iya, Malefic Gun, nah, atau bahkan tiba-tiba dia mainin ke arah Brute Force. Defensif ya. Iya, defensif dengan moving speed dan cooldown. Tapi kalau ngeliat Oheb ya, lebih sering damage sih dia kayak Malefic Gun Queen of Nature atau Malefic Gun Rose Gold itu lebih sering digunakan sama Oheb. Ya, tipikalnya lebih agresif ya ketimbang Benny dulu ya. Dia akan mainnya front to back. Jadi kayak siapapun di knock up di town itu belakangnya akan digebukin. Entah sama Sanjin, entah sama Oheb. Atau juga dia bisa main sama JP sebetulnya. JP bisa melindungi dia dengan adanya town, dengan adanya Avatar of Guardian. Dari segi item sebenarnya lumayan ketinggalan. Lumayan jauh nih ketinggalannya. Ya, kalau bicara ketinggalan pasti ya, tapi ini kan marksman. Jadi beda mungkin dengan item-item fighter-fighter sendiri yang nanti kalau ke late game-nya memang punya daya sustain, tapi nggak bakal punya daya rusak yang lebih gede gitu loh. Dibandingkan dengan marksman. Cincinya Hunter Strike. Buat bisa ngejar. Ya ada damage itu tuh. Jadi masalah juga kan kalau damage-nya sakit ya berat ntar untuk ditahan. Ya, mastiin setidaknya kalau dia bisa curtain call sekarang Oheb, ada poking damage yang terjadi Om. Iya. Karena kalau misalnya nggak ada itu, mungkin yang terjadi adalah Oheb doang yang nge-deliver. Berbanding terbalik, Cici-nya nggak bisa balikin damage yang dimiliki. Dari kali ini, Lord sudah dipegang, informasi telah didapatkan. Lebar pasukan dari tim Liquid, mereka sudah berada di setengah darah. Lihat langsung di surprise. Innocent, Free of the Phoenix, menuju ke belakang semua jawaban. Wave Dragon di following up tim. Tapi lihat, Vampire itu dari Sanford. Memukul mundur para pasukan dari tim Selangor Giants. Meskipun begitu, JP udah nggak bisa jalan pulang lagi. Ada Avatar Guardian, tadi tidak dipakai sama JP. Gak sempet tadi, dia Iya. udah coba, tapi di damage-nya lebih tinggi. Sementara untuk poke damage, Setian ini kuat banget untuk poke damage. Di bagian depan range dia juga lumayan jauh. Bisa nggak ya? Apalagi bakal coba, tetap di try card sih masih punya retribution. Bisa nggak ya Liquid nahan sampai JP balik lagi? Itu pertanyaannya, bisa nggak ya? Karena Flying Cloud kita udah lihat di sana dengan control besar. Kram! Shutdown terjadi, udah ke arah belakang. Oheb di sana, bakal menjadi target utama. Damage yang terlalu kuat, termalah press war. Menutup Innocent.
walaupun begitu lihat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Well, Dragon menutup ke Sunmort. One last man standing, JP. JP mampukah bertahan di depan sana? JP dengan ada minion yang terlalu keras. Masih ada satu Immortality yang mencoba ditahan oleh JP. Dan itu dia JP gak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim Liquid. Dan Avatar Guardian masih selamat dan menutup ke arah Best to Red. Wipe on Liquid dipaksa di game yang ketiga pertarungan